Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Samazara Zain. NIMku G0025107. Saya berasal dari kelompok A4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai laporan praktikum anatomi 1.2. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang muskuli facialis. Nah, muskuli facialis ini dibagi menjadi 4 bagian. Itu yang ke-1 ada otot sekitar mata, yang kedua itu ada otot sekitar hidung, yang ketiga itu ada otot sekitar mulut, yang keempat itu ada otot lain yang berasal dari arcus pharyngeus. Saya di sini yang pertama akan menjelaskan bagian otot sekitar mata. Bagian otot sekitar mata itu, musculus facialis, punya peran penting mengontrol gerakan kelopak mata dan ekspresi di sekitar mata, otot-otot utamanya. Itu yang ke-1 ada musculi orbicularis oculi. Nah, musculi orbicularis musculi itu melingkar yang mengelilingi mata. Terus yang kedua, nah di sini itu ada 2 bagian. Itu yang ke-1 ada orbitalis dan palpebralis. Terus yang kedua ada musculi corrugator pacilli. Itu ada di sini. Di bagian bawah kulit alis bagian dalam. Terus yang ketiga jadi otot ini berkontribusi besar pada ekspresi di area mata dan bekerja bersama otot-otot lain melalui koordinasi saraf, termasuk nervus facialis untuk fungsi motoriknya. Terus bagian 2 itu otot di sekitar hidung. Otot di sekitar hidung ini ada kelompok otot yang mengatur bentuk untuk diameter lubang hidung serta ekspresi hidung. Yang ke-1 itu ada musculi nasalis. Nasalis ini otot terbesar di hidung, terdiri dari transversa. Transversa ini serabut yang menyeberang ke samping, itu bisa disebut melintang. Terus ada juga alaris. Alaris ini bagian kecil di sayap hidung. Nah, terus yang kedua ada musculi procerus. Musculi procerus ini letaknya antara alis dan batang hidung bagian atas. Terus yang ketiga ada musculi depressor septinasi. Musculi depressor septinasi ini letaknya di bawah hidung antara septum dan bibir atas di tengah. Terus jadi ketiga otot ini bekerja sinergis untuk gerakan hidung dan ekspresi seperti marah. Terus bagian ketiga itu ada otot di sekitar mulut. Otot di sekitar mulut ini paling aktif karena terlibat pada bicara, makan, dan bermacam ekspresi. Dibagi menjadi 4 kelompok. Itu yang ke-1 musculi orbicularis oris. Letaknya itu di melingkari mulut seperti cincin. Terus ada musculi buccinator. Musculi buccinator ini letaknya di dinding pipi bagian dalam dari rahang atas ke rahang bawah. Terus yang ketiga itu ada kelompok muskuli atas. Nah, kelompok muskuli atas itu dibagi menjadi 6. Yaitu yang ke-1 ada musculi risorius. Musculi risorius ini menarik sudut mulut ke samping. Terus ada juga musculi zygomaticus
major itu yang atas, menarik sudut mulut ke atas. Terus ada juga musculi zygomaticus minor, itu yang major itu bawah, minor itu atas. Terus menarik sudut mulut ke atas, mengangkat bibir atas. Terus ada juga muskuli levator labis superior. Itu yang superior ini mengangkat bibir atas. Terus ada muskuli levator labis superior ala kue nasi. Itu mengangkat bibir atas dan sayap hidung. Terus ada juga yang terakhir ada muskuli levator anguli oris, mengangkat sudut mulut ke atas. Terus udah gitu ada juga yang keempat, ada juga kelompok muskuli bawah, itu menarik bibir atau sudut ke bawah. Terus muskuli yang satu itu muskuli depressor anguli oris, besar anguli oris menarik sudut bibir ke bawah. Terus depressor labi inferioris itu menarik bibir bawah ke bawah. Terus ada muskuli mentalis itu di dagu, mendorong bibir ke bawah. Jadi semua otot ini bekerja terpadu untuk berbagai gerakan mulut, komunikasi, verbal, non-verbal, dan pengolahan makan. Terus bagian 4 itu ada otot lain yang berasal dari arcus pharyngeus kedua. Nah ini yang ke-1 ada muskuli platysma. Platysma itu di leher. Terus ada muskuli articularis, articularis itu di bagian telinga, ada depan, atas, dan belakang, anterior, superior, dan posterior. Terus ada muskulu occipitofrontalis. Ini bagian ini. Nah, terus di sini saya juga akan menjelaskan neurovaskularisasi fasialis. Nah, di sini ada arteri karotis interna. Nah, arteri karotis interna itu di ini. Karotis interna wajah terutama berasal dari karotis eksterna itu yang ini. Dan sebagian kecil dari karotis interna. Nah, melalui arteri ophthalmicus. Ophthalmicus itu di bagian mata. Nah, ophthalmicus. Terus ada juga vena. Vaskularisasi vena itu vena jugularis interna. Vena jugularis interna itu ini, vena jugularis interna itu melarikan darah dari daerah wajah dan daerah lain ke kepala. Terus saya juga akan menjelaskan tentang entrigeminus. Entrigeminus itu dibagi menjadi
3 bagian. N trigeminus itu memiliki fungsi utama sensorik, mempersarafi struktur. Struktur regio facialis yang berasal dari arcus pharyngeus pertama. Terus sebagian besar kulit yang menutupi regio facialis dipersarafi cabang-cabang nervus. Nervus trigeminus memiliki 3 cabang, yaitu yang ke-1 itu ada nervus ophthalmicus. Nah, nervus ophthalmicus ini menginervasi sensorik bagian konjungtiva, kelopak mata bagian atas, kulit pada daerah dahi, dan bagian eksternal permukaan hidung. Terus yang kedua itu ada nervus maxillaris. Nervus maxillaris ini menginervasi sensorik bagian bawah kelopak mata, bagian pipi, hidung, pelipis, dan bagian atas bibir. Terus yang ketiga ada nervus mandibularis, itu menginervasi sensorik di daerah mandibula, bagian bawah bibir, bawah pipi, daun telinga, dan pada daerah bukalis. Nah, selain itu nervus memiliki serabut motorik yang mempersarafi musculus muscatores, musculi tensor tympani, tensor velliplatin, dysgastricus, venter anterior, dan mylohyoideus. Terus saya juga akan menjelaskan tentang nervus facialis. Nervus facialis ini mensarafi struktur regio facialis yang berasal dari arcus pharyngeus kedua, musculi regio facialis, serta musculi auris, dan saraf ini memiliki fungsi motorik yang memiliki 5 cabang, yaitu rami zigomatik. Nah, rami zigomatik ini menginervasi regio temporalis, frontalis, dan yang ke-1 itu ada rami temporalis itu aja. Nah, rami temporalis ini menginervasi regio temporalis, frontalis, dan supraorbitalis. Terus yang kedua itu ada rami zigomatiki. Nah, rami zigomatik ini menginervasi daerah infraorbitalis, nasalis, lateralis, dan labium superior. Yang ketiga itu ada rami buccalis, menginervasi regio buccalis, labum superiors, dan angulus. Terus yang keempat ada rami marginales mandibulae, itu menginervasi labium inferius dan regio mentalis. Terus yang kelima itu ada rami coli atau rami cervicalis, itu menginervasi musculus platysma. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.